Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada dosen pengampu praktek pengamalan ibadah yaitu Ibu Nuraili MA. Saya Sinta Lestari, NPM 2151020107, Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan menyampaikan ceramah tentang mengubah insecure menjadi bersyukur. Rasa bersyukur adalah rasa atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur juga membuat kita lebih tenang, hatinya lebih bahagia. Tak bisa dipungkiri, ada banyak kenikmatan yang diberi Allah, yang diberi Tuhan sejak kita lahir hingga sekarang. Jadi, tetapkanlah bersyukur dan janganlah insecure kepada orang lain. Insecure, ketidakpercayaan dalam diri kita dan selalu membanding-bandingkan kepada orang lain dan selalu meremehkan diri kita sendiri. Setiap orang pasti ingin mencapai kesempurnaan dalam hidupnya, baik kesempurnaan intelektual, fisik, maupun materi. Jika mereka tidak bisa mencapai kesempurnaan itu, maka mereka akan tumbuhnya rasa ketidakpercayaan dalam dirinya. Itu adalah salah satu yang membuat insecure. Lalu mereka insecure seperti bentuk tubuh, warna kulit, materi, jodoh, pasangan, dan lain-lain. Dan salah satunya juga yaitu ngebandingin diri kita dengan diri orang lain, yaitu kita melihat diri orang lain itu kelebihan-kelebihannya, kesempurnaan-kesempurnaannya tanpa melihat kekurangan mereka. Tapi kita melihat diri kita yaitu tentang kekurangannya, keburukannya, tanpa melihat potensi diri kita, tanpa melihat kelebihan-kelebihan yang kita punya. Jadi kita lebih fokus kepada orang lain, kepada kelebihan-kelebihan orang lain, tanpa melihat kelebihan diri kita sendiri. Lalu bagaimana mengubah insecure menjadi bersyukur? Yaitu yang pertama adalah yakinlah pada diri sendiri. Yakinlah kepada Allah bahwa porsinya itu sudah diatur masing-masing sesuai porsinya. Lalu tingkatkanlah potensi dalam diri kita ini supaya kita tidak bisa melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Janganlah kufur pada nikmat Allah yang ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu wahai manusia, sesungguhnya engkau kami ciptakan sebagai seorang laki-laki, seorang perempuan. Engkau kami ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya engkau saling mengenal. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi, ubahlah rasa insecure itu menjadi rasa bersyukur, supaya kita mendapatkan kelebihan dalam diri kita, supaya kita tenang dalam diri kita tanpa melihat pencapaian orang lain dan meremehkan diri kita sendiri. Di dunia ini tidak ada kesempurnaan yang kekal, karena kesempurnaan itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang selanjutnya yaitu tentang zifwaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang pertama adalah zakat. Zakat adalah sebagian dari harta kita yang harus kita keluarkan sesuai dengan ajaran Islam. Ada pada surat At-Taubah ayat 103, yaitu ambillah zakat dari sebagian harta mereka, maka engkau akan menyucikan dan membersihkan mereka. Macam-macam zakat yaitu ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian harta kita dari bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id. Yang kedua yaitu zakat harta. Zakat harta adalah harta yang sesuai dengan waktu tertentu dan syarat tertentu, lalu wajib membayarkan zakatnya. Golongan yang berhak menerima zakat yang pertama adalah fakir, orang yang tidak memiliki harta benda. Yang kedua adalah miskin, orang yang memiliki harta benda tetapi tidak bisa mencukupi. Orang yang ketiga adalah amil zakat, orang yang mengurusi zakat tetapi tidak diberi upah daripada zakat itu sendiri. Yang keempat adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah rakib. Yang keenam adalah gharimin, orang yang memiliki tanggungan. Yang ketujuh adalah sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, orang yang berpergian dari tempat daerah zakat itu. Lalu
adanya rukun dan syarat zakat. Yang pertama, rukun zakat yaitu niat zakat fitrah, yaitu untuk membersihkan diri kita dari dosa dan kotoran. Yang kedua adalah adanya muzaki, orang pemberi zakat. Lalu yang ketiga adalah adanya mustahik, orang yang penerima zakat. Lalu yang keempat adalah memberikan dana atau atau barang konsumsi untuk dizakati. Lalu syarat zakat adalah yang pertama adalah Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga ijab kabul, yang kedua adalah infak. Infak adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta benda kita sesuai dengan ajaran Islam. Ada pada surat Al-Baqarah ayat 215, yaitu infak boleh diberikan kepada siapa saja, seperti kedua orang tua, anak yatim, dan lain sebagainya. Lalu ada rukun dan syarat infak. Yang pertama adalah rukunnya terdapat mu'afik, yaitu pemberi zakat. Yang kedua yaitu mu'afik lahu, penerima zakat. Lalu barang yang dizakatkan, dan ijab kabul. Syaratnya yaitu keduanya harus sama-sama berakal dan balik. Lalu barang yang diinfakkan harus berupa barang yang berwujud. Selanjutnya jenis-jenis infak yaitu yang pertama ada infak wajib seperti membayar zakat, yang kedua adalah infak sunnah yaitu seperti untuk kepentingan umum, yang ketiga yaitu infak mubah seperti hadiah, hibah, dan lain-lain, yang keempat yaitu infak haram, infak yang bukan karena Allah. Lalu yang ketiga adalah sedekah. Sedekah adalah mengeluarkan harta benda kita dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun dan syaratnya yaitu yang pertama adalah ijab kabul, yang kedua adalah barang yang ingin disedekahkan. Syaratnya yaitu bersedekah dengan mengetahui ilmu sedekah. Yang kedua yaitu bersedekah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Yang ketiga yaitu bersedekah dengan tidak harus diketahui oleh orang lain. Lalu ada pada surat Al-Baqarah ayat 251, yaitu jika engkau menampakkan sedekahmu maka itu adalah lebih baik, dan jika engkau menyembunyikan sedekahmu dan memberikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu adalah lebih baik bagimu. Yang keempat yaitu adalah wakaf. Wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dan tetap kekal zat manfaat itu sendiri dan kegunaan pemanfaatannya. Contohnya yaitu kita mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid, TPA, dan lain-lain. Rukun wakaf yang pertama adalah adanya wakif, yaitu pemberi wakaf. Yang kedua yaitu harta mauquf, harta yang wajib untuk diwakafkan. Yang ketiga adalah mauquf alai, orang yang menerima wakaf. Lalu yang keempat adalah sighat, akad yang telah diikrarkan. Syaratnya yaitu yang pertama harus berakal, yang kedua harta yang diberikan harus berupa harta yang berharga. Ada dalam surat Al-Imran ayat 92, yaitu kamu sekali-kali tidak mendapatkan kebijakan yang sempurna sebelum engkau menafkahkan sebagian harta yang engkau cintai, dan apa saja yang telah engkau nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.